karena kelas 12 jadi udah kebiasa pulang malam. Cuman beratnya itu karena Jadi kalau misalnya tamu datang, maka tarian ini akan ditampilkan untuk menyambut mereka. Alright, good day Eagles. Selamat datang di Let's Talk Podcast episode 1 edisi Pekan Nusantara. Tunggu dulu, Let's Talk Podcast itu apa? Aduh, baru mulai kamu udah amnesia juga ya, Shenda. Gak lah, aku inget kok kalau Let's Talk Podcast itu adalah sebuah video di mana di dalam video itu ada banyak pembicaraan yang seru. Nah, teman-teman yang lagi nonton di rumah, jangan lupa dukung ya setiap episode-episode yang akan datang. Nah, sebelum kita mulai podcast ini, ada bagusnya kita perkenalan dulu dong. Seperti pepatah yang mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Itu mah pepatah yang udah sering didengar. Jadi pepatah apa dong? Gimana kalau if you don't know, I will tell you ya. Oh gitu, oke. Seperti pepatah yang mengatakan, if you don't know, I will tell you ya. Maka perkenalkan, nama saya Andrew. Dan ini rekan saya, Shenda. Say hi, Shenda. Hai teman-teman, kami berdua yang akan menemani kalian selama podcast ini berlangsung. Bukan cuma kita berdua loh, ada 2 orang lagi. Nah, emangnya siapa lagi sih? Nah kan, benar kamu udah amnesia, Shenda. Oh iya, hari ini kita kedatangan 2 tamu spesial. Ada berkaitan dengan event Pekan Nusantara 2022, pasti teman-teman semua penasaran tentang apa yang terjadi di balik layar. Nah, bener banget. 2 tamu kita ini merupakan perwakilan dari Departemen SMP dan SMA yang siap untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan. Maka kami telah mengundang Sharon Eng sebagai panitia dari kelas 9 EF yang membawakan tarian Orla Pay dan Saureka Reka dari Maluku. Dan juga Eklesia Maru dari kelas 12 IS yang membawakan drama 10 November. Silakan duduk, tamu spesial kami. Silakan. Nah, gimana nih kabar kalian berdua? Baik atau kecapean atau lapar atau gimana? Untuk sekarang baik sih kabar saya. Oke, Saureka. cukup hektik tapi aman-aman. Ya, syukurlah kalian merasa aman ya. Nah, sekarang kita akan memulai sesi pertanyaannya. Kalian udah siap nggak? Siap sih. Oke, kalau begitu, mungkin bisakah kalian menjelaskan perasaan yang kalian rasakan saat pertama kali mendengarkan tema yang kelas kalian dapatkan? Karena ada beberapa tema yang terdengar asing dan mungkin cukup sulit untuk dieksekusi dengan baik. Untuk kelas 9F sendiri waktu pertama kali dengar ada rasa kayak gugup sama takut karena tarian ini memang dari satu kelas ini baru pertama kali dengar adanya tarian ini. Jadi untuk perasaan pertama kami itu kami gugup. Kalau dari kelas 12 ya sendiri sebenarnya kayak mau dibilang senang, nggak juga, mau dibilang ya kayak bukan biasa-biasa aja sih, tapi lebih ke kayak karena kita sering dengar ini peristiwa 10 November, tapi kita nggak tahu detailnya, jadi kita lebih gugup ke cara mau mengekspresikannya di drama nanti sih. Ya, oke. Jadi ini lebih ke gugup ya, cukup bisa dimengerti untuk keduanya. Dan memang kalian berdua itu merasakan hal yang berbeda gitu ya, karena kan ada yang baru pertama dengar, terus ada juga yang sebenarnya udah dengar tapi kayak baru tahu jalan ceritanya kayak gini. Nah, kalau begitu, karena event Pekan Nusantara pada tahun ini merupakan salah satu event yang terbesar yang dirayakan setelah event COVID. Nah, apakah kelas kalian harus melakukan penyesuaian karena kan ini transisi dari COVID, kita kan sekolah online, terus tiba-tiba dikasih event yang langsung besar gitu, gimana gitu perasaan kalian atau apa gitu? Untuk dari kelas 9F karena kebanyakan sih dari awal harus buat perjanjian dulu karena kebanyakan harus minta izin orang tua. Jadi untuk latihan kebanyakan itu di sesi proyek sama di sesi after school, ada after school. Gitu sih. Oke, kalau dari Kak Ekle? Kalau dari kelas kami sendiri sih sebenarnya kayak karena kelas 12 jadi udah kebiasa pulang malam. Cuman beratnya itu karena ini dimajuin kuarternya, jadinya kita harus kejar tugas, terus kejar juga untuk penus. Tapi untungnya karena kerja sama di dalam kelas, jadinya bisa kayak cukup menyesuaikan dengan, jadi mereka bisa membuat tugasnya juga, terus ada beberapa sesi yang dipakai untuk penus juga. Oke, memang di antara jadwal pembelajaran ini kadang-kadang sesi latihan Pekan Nusantara ini cukup susah ya. Jadi, nah sekarang berkaitan dengan latihan Pekan Nusantara, bagaimana
Sharon dan Kak Eklesia bisa mengkoordinasi teman-teman dengan baik sehingga apa yang ditampilkan bisa ditampilkan dengan sangat maksimal. Untuk kelas saya sendiri kan tariannya ada berpasangan. Jadi yang step awal kita lakukan itu tentukan siapa sama siapa. Karena harus menyesuaikan tinggi sama ya chemistry-nya mereka. Baru setelah itu kami mulai latihan. Latihan dari gerakan-gerakan dasar. Latihan kami juga sebenarnya bisa berjalan lancar berkat bantuan dari Miss Ella yang tiba-tiba menjadi Coach Ella gitu. Baru setelah itu kami ya rutin latihannya. Terus ada juga beberapa teman-teman kelas yang memang antusias untuk mengikuti penus. Jadi di rumah itu mereka udah pelajari gerakannya. Terus di sekolah baru mereka ajari teman-teman yang lainnya. Jadi begitu sih. Kalau Kak Ekle, kalau dari kelas kami sendiri sih, jadi kayak kan itu sebenarnya kita nggak mau masukin ada ide begitu di drama kami, tapi jadi sebelum kita mulai semuanya, misalnya mulai itu kita nggak diskusinya di sekolah karena kayak itu wasting time gitu kan. Jadinya beberapa PIC, yang saya sama beberapa teman lain itu kayak diskusi gitu, ya video call di rumah supaya lebih efisien. Jadi pas sampai di sekolah udah ada ide yang kita kasih sama kayak skrip meskipun belum panjang, jadi semuanya kayak udah tahu partnya apa dan tinggal mendalami perannya sih. Oh iya. Sebelum kita lanjut, aku pengen tanya sama Kak Ekle dan Sharon, tarian yang Kak Sharon bawain apa tadi namanya? Namanya tarian Orlape dan Saureka Reka. Bisa ceritain sedikit nggak soal tarian itu? Jadi untuk tarian ini biasa itu ditarikan untuk menyambut tamu. Jadi kalau misalnya tamu datang, maka tarian ini akan ditampilkan untuk menyambut mereka, gitu. Kan ada yang pakai bambu itu. Nah, kalau boleh tahu itu sebenarnya tarian atau game gitu? Soalnya kelihatannya kayak game gitu nggak sih, Andrew? Iya. Kayak sulit juga sih untuk dilakukan tarian itu. Dari yang kami baca-baca itu sudah kayak bagian dari culture mereka, terus dimasukin ke tarian. Dan untuk bagian bambu gimana kami latihannya itu kami dapat bantuan dari salah satu guru di departemen junior namanya Mr. Ardi. Dia dulu itu sempat menarikan tarian ini. Jadi di bagian bambu ini dibantu sama Mr. Ardi untuk dua pasangan yang menari bambu. Kami juga awal latihan penarinya itu gugup mereka karena ya takut kaki mereka kejepit atau gimana. Jadi langkah pertama yang dilakukan itu kami latihannya pakai tali dulu, belum pakai bambu. Jadi untuk penarinya mereka dulu hafal dulu gimana gerakannya, stepnya maju mundur atau mau silang-silang kakinya gimana. Baru setelah itu untuk bagian anggota yang main bambu, mereka itu latihan terpisah sama bambu itu untuk belajar temponya. Karena harus sesuai tempo antara yang main bambu, yang lagu sama juga yang menari. Dari situ baru pelan-pelan yang tarian yang menari sama yang bermain bambu itu mulai latihan pelan-pelan. Untungnya sih nggak banyak injury yang terjadi selama latihan sih. Nah, untuk Kak Ekle, bagaimana dengan, karena itu kalau saya lihat dramanya itu ada tentang kayak balik ke masa lalu, time journey, dan idenya itu dari siapa gitu? Sebenarnya itu ide itu ide karena di rumah, jadi di rumah tuh ada itu sering nonton Superbook. Kalau teman-teman tahu itu kayak, jadi sebenarnya itu persis kayak ada tiga tokoh di dunia real life begitu, yang kayak mereka ada masalah kan. Nah masalah ini mereka nggak tahu selesainya gimana, dan akhirnya ada Superbook inilah ceritanya. Superbook ini yang bawa mereka ke kisah-kisah Alkitab. Gitu sebenarnya kayak ya kisah-kisah Alkitab begitu. Dan lewat kisah Alkitab itu mereka bisa belajar, oh ternyata solusinya begini, atau sebenarnya masalah yang mereka hadapi itu apa. Jadi sebenarnya dari aku nonton Superbook itu, sebenarnya sering nonton sih, terus aku tunjukin ke teman-teman lain kan, yang juga termasuk PIC, tunjukin, terus mereka setuju, dan akhirnya kita bawa ke kelas, dan beberapa teman di kelas juga tambahin, tambah ide ini, akhirnya jadilah temanya jelajah waktu kan. Jelajah waktu. Oke. Ya, perjuangan dalam menyatukan kelas itu cukup berat ya. Karena sejujurnya kita berdua juga struggling buat hal itu. Tapi puji Tuhan pada akhirnya kita semua bisa menyelesaikan event ini dengan baik gitu, dengan penampilan yang wow gitu. Terus hal-hal ini juga sama dengan teman-teman yang sedang menonton podcast ini. Setiap kelas telah menampilkan penampilan yang sangat baik kok. Nah, saya juga mau bertanya nih.
kan pasti dalam latihan itu pasti ada masalah-masalah tertentu ya yang terjadi ya. Ada cekcok mungkin atau ya hal-hal begitulah. Mungkin bisa diceritakan 1-2 cerita masalah yang dialami. Sebenarnya waktu dari awal latihan masalahnya nggak banyak, surprisingly. Semuanya kayak bisa mau mendengarkan gitu satu sama lain. Cuma kayak H-1 sebelum event itu kayak mood mereka tiba-tiba kayak hancur aja gitu. Jadi ada sedikit nggak mau latihan lah, mau pulang aja lah, udah capek segala macam gitu. Tapi akhirnya bisa karena kami bisa hadapi itu karena ya kami bicara lah satu sama lain di kelas begitu tentang sayang aja udah H-1 terus kami udah latihan lama sekali. Yang saya tahu dari kelas 9 itu angkatan kelas 9 kelas kami yang latihannya memang dari paling awal. Dari waktu tarian udah dikasih tahu kami udah besoknya kami udah ready begitu mulai latihan. Jadi kayak rasanya perjuangan itu kayak masa udah latihan 3 minggu H-1-nya tiba-tiba hancur semua. Jadi kasih pengertian dan mereka syukurnya mereka mau mengerti dan bisa menampilkan yang terbaik di hari hanya. Oke. Kalau Kak Ekle sendiri kelasnya gimana? Kalau kelas kita sebenarnya kayak di awal karena apa ya, misalnya kan aku udah kelas 12 jadi setiap kayak misalnya ada masalah itu pasti aman-aman aja gitu. Misalnya akhirnya misalnya kalau ada masalah satu hari itu bisa terselesaikan dengan cepat. Cuman ada dari latihan itu ada satu hari di mana kayak tiba-tiba apa yang udah bilang misalnya ternyata mereka maunya ini dan mereka nggak bilang ke kita PIC begitu dan akhirnya ada sedikit masalah yang buat kelas kita mau dibilang terpecah juga enggak sih, cuman lebih ke kayak berbeda pendapat dan itu lumayan sebenarnya kayak akhirnya jadi buang-buang waktu latihan kita. Cuman akhirnya itu bisa selesai karena mereka bilang apa yang mereka mau dan kita berusaha untuk buat sesuai yang mereka mau itu dan akhirnya perlahan-lahan di latihan selanjutnya udah jadi dan akhirnya mereka ternyata mau untuk ikut lagi. Jadi semuanya kalau mau dibilang banyak masalah banyak. Tapi karena satu kelas kan udah kenal selama 3 tahun gitu, ya 2 tahun lah karena pandemi kelas 10 jadinya kayak kita udah lumayan tahu satu sama lain karakternya gimana, personalitinya gimana. Oke. Iya, pasti dalam segala sesuatu itu pasti banyak masalah ya. Iya benar-benar. Oh sangat mengagumkan ya teman-teman gimana kelas dari Sharon dan kelasnya Kak Ekle itu bisa sama-sama menyelesaikan masalah mereka gitu. Iya. Nah, coba Sharon sama Kak Ekle kasih tips dong bagaimana cara mempersatukan kelas ini yang kepalanya banyak gitu. Kepalanya banyak gitu loh. Kalau dari saya sih kayak sikap rendah hati dan saling mendengarkan aja sih sebenarnya. Kayak menghargai pendapat ini, menghargai pendapat yang lain juga, supaya ya setidaknya walaupun berbeda pendapat bisa mencapai suatu pendapat baru lah, begitu yang bisa menyatukan semuanya begitu. Betul. Kalau kayak Kurang lebih sama sih kayak Sharon, saling mendengarkan karena apalagi ini kita kelas 12 kan, harusnya kita udah lebih dewasa. Maksudnya kita paling tua di angkatan, jadi kita harusnya sekelas nggak childish lagi begitu. Jadi pasti yang diperlukan itu kalau misalnya kita saling dengar satu sama lain pendapatnya itu pasti semuanya bakal berjalan dengan lancar dan bakal terjadi. Sebenarnya kalau di kelas kita tuh sering dibilang solid. Kalau teman-teman sering dengar, kalau kita biasanya kayak cheers itu sebenarnya udah jadi kekuatan juga sih di kelas kita. Karena kayak kalau misalnya kita bilang ke orang-orang atau kayak kita perdengarin ke orang-orang kita solid, harusnya kelas kita juga solid dong. Jadinya harus tahu gimana cara bisa solid itu sih, dengan lebih dengar pendapat satu sama lain, sama menghargai pokoknya. Hendro, aku punya pertanyaan kepo nih sama apa tuh? Sharon sama Kak Ekle. Gimana kalau misalnya kalian itu bisa milih bawain tarian sama drama yang lain tuh, kalian mau pilih tarian atau sama drama yang kayak gimana? Kalau dari saya sih mungkin tarian kecak. Karena kelihatannya asik. Dari Bali itu ya? Iya, yang dari Bali. Iya, itu waktu kelas 8 juga saya bawakan itu. Itu seru sih, seru. Kalau kayak Kalau aku personally pengen sebenarnya suka dengan drama 10 November ini karena kayak mau dibilang cukup mudah untuk mengekspresikannya enggak juga, tapi lebih ke kayak apa ya, akhirnya
tahu gitu gimana cerita 10 November bukan cuma hari pahlawan aja yang kita ingat. Tapi kalau mau dibilang kayak selain 10 November ini, itu sebenarnya aku lupa nama dramanya, tapi itu drama dari kelas 11 Patimura. Oh, Drama Patimura drama kami ya. Drama kami. Itu keren sih. Keren. Tuh yang di bagian akhir itu yang ada. Iya, saya nggak kedengaran suara dramatis. Kalau Oke. jangan dibahas ya. Iya lanjut. Lanjut. Oke, kami mau tanya nih mengenai properti ini ya. Mungkin bisa buka-bukaan saja dana yang dibutuhkan untuk Dana setiap properti ataupun ini siapa dapat aja nih yang bikin siapa sih yang bikin atau dapat gratis mungkin dari mana gitu. Donasi dari sekolah. Iya, dari sekolah kan. Ya, silakan dari Sharon mungkin. Kalau dari kelas kami, propertinya yang kami keluarkan sebenarnya terhitungnya nggak terlalu banyak sih kalau mau dipikir-pikir lihat berapa lama kami planningnya dan segala macam. Kalau mau lihat dananya nggak sebesar itu karena tanggungan ada beberapa yang tanggung sendiri. Kayak misalnya baju kebaya untuk perempuan itu mereka tanggung sendiri, sama untuk outernya laki-laki juga mereka tanggung sendiri. Jadi nggak terlalu berat di uang kas. Sedangkan untuk properti yang kami buat sendiri itu topi yang laki-laki pakai, topi yang perempuan pakai, sama selendang yang laki-laki pakai, dan juga kalau untuk bukan selendang sih kayak sabuknya begitu. Untuk sabuk perempuan itu sebenarnya udah datang satu set sama kebayanya, cuma datangnya warna putih, jadi kami warnai jadi warna marun begitu supaya lebih cocok ke bajunya. Dan untuk proses pembuatannya itu kami baru mulai buat properti hari Senin sebelum penus, jadi kurang lebih waktu kami itu cuma 5 hari untuk buatnya. Dan itu ya sampai after school lah, kami di sekolah boleh sampai jam 6:30 atau lewat gitu. Itu juga nama kelas kami juga sebenarnya datang dari itu, karena kayak nama kelas kami yang di lomba itu kan effort class. Sedangkan jadi datang dari situ karena kami mengeluarkan effort yang banyak sekali sampai pulangnya itu larut ya. Makanya dari situ namanya. Kalau dari Kak Ekle gimana? Sebenarnya kalau untuk properti kelas kita tuh nggak mengeluarkan kayak cukup banyak uang ya. Misalnya kalau untuk bentuk uang enggak, cuman kayak teman-teman di kelas tuh ada yang karena kita udah bilang misalnya kita butuh kardus ini, dan puji Tuhan teman-teman di kelas tuh kayak kasih, misalnya mereka ada di rumah jadi mereka bawa, terus beberapa misalnya kita butuh tangga itu juga dibawa, jadi kayak beberapa barang itu udah ada di rumah jadi tinggal dibawa. Cuman yang kita keluarin uang banyak tuh lebih ke kayak catnya, terus pilox, karena kan perlu warnain ya gitu. Dan sebenarnya kalau memang properti beberapa juga ada yang di sekolah kayak tirai hitam putih, hitam yang dipakai itu dari kita sekolah. pakai juga itu. Iya. Pakai sekolah. Oke. Jadi Andrew ternyata kelas, bisa kita lihat kalau kelas mereka ini kelas yang mandiri, effort banget gitu. Banget, kayak, ya, terus betul, teman-temannya juga peka kayak tadi kan teman-temannya Kak Ekle, mereka kalau punya mereka bawa gitu. Semoga teman-teman yang ada di rumah bisa mencontoh mereka. Kelas mereka. Oke. Nah, karena udah mau di akhir podcast ini, kami juga mau bertanya, apa sih yang kalian dapatkan dari Pekan Nusantara ini? Yang saya dapatkan sendiri itu kayak saya bisa mengenal lebih jauh teman-teman kelas saya, karena kan kami kenalnya di kelas 8 tapi cuma sedikit, terus sekarang naik ke kelas 9 karena ada event penus ini kami tambah dekat. Begitulah. Bisa mengerti satu sama lain, bisa tahu karakter masing-masing. Dari penus juga ini sih kami lebih belajar untuk, ya sebenarnya di Indonesia itu kebudayaannya banyak. Dari tariannya aja sama dramanya, dari historinya Indonesia itu banyak sekali. Banyak. Jadi kita kayak sebagai anak Indonesia itu seharusnya ya mencoba dan mengupayakan untuk melestarikan budaya-budaya Indonesia sih. Oke. Kalau dari Kak Ekle? Kalau dari aku sendiri, itu aku meng-highlight kata-kata yang ada di drama 10 November. Itu perbedaan bukanlah halangan. Karena bukan cuma perbedaan kayak misalnya kebudayaan begitu di Pekan Nusantara, atau perbedaan kayak tiap perjuangan, tapi perbedaan di dalam kelas sendiri di satu komunitas itu kan, misalnya kayak di kelas aku 24 orang. Untuk menyatukan 24 kepala itu, 24 pendapat itu susah kan. Tapi ternyata itu bukan halangan buat kita kayak bikin ide baru, bikin drama ini berjalan dengan lancar. Dan ternyata sama juga sama kelas-kelas lain kayak
untuk menyatukan 27 orang, 28 orang, atau bahkan mungkin ada yang 30 sekelas, itu nggak gampang. Tapi ternyata tiap perbedaan yang kita punya itu bukan halangan buat kita untuk bersatu, untuk solid lah. Aku sih Andrew setuju ya sama apa Setuju. yang dibilang sama Sharon Iya, lebih iya. khusus karena personally aku juga jadi bisa mengenal sifat-sifat teman-teman Sifat-sifat aku teman-teman, ya betul. yang ada kan yang nggak sekelas Yang sama nggak aku sekelas waktu dari kelas 10. SMP, bahkan dari SMP ada bahkan yang dari nggak pernah SMP. sekelas. Tapi ya untuk saya kebanyakan sih dari SMP udah tahu lah sifat masing-masing. Terus teman-teman yang ada di rumah harus meng-highlight kata-kata dari Kak Ekle. Iya. Perbedaan itu Bukanlah halangan. Kayak itu nggak sih Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda tapi tetap satu. Betul. Nah ini ada pertanyaan terakhir sekali ya. Terakhir sekali. Apa nih yang mau Kak Ekle dan Sharon sampaikan ke guru-guru dan teman-teman yang udah berpartisipasi dalam event ini bersama-sama Sharon dan Kak Ekle? Saya harap sih untuk upaya kami melestarikan budaya Indonesia itu nggak cuma stop sampai penus aja. Cuma karena ya udah penus sudah selesai ya udah balik aja ke kebiasaan yang dulunya begitu ya, nggak terlalu care sama budaya Indonesia. Jadi saya harap penus ini bisa membuka mata begitu untuk orang-orang menjadi lebih aware tentang budaya-budaya yang ada di Indonesia, mulai dari tariannya, lagu daerah, drama, sejarah gitu. Gitulah. Kalau dari saya sendiri itu kan kita waktu drama, ini khususnya drama ya, ini khusus waktu drama kita teriak misalnya merdeka, terus kayak semangat perjuangannya tuh kayak berapi-api tuh di drama. Tapi jangan cuma sama kayak yang Sharon bilang, jangan cuma berhenti sampai di situ, karena kayak kalau misalnya di situ kita kayak berperan misalnya tunggu Shenda perannya di situ jadi apa sih yang di Batimura? Jadi Christina. Cuma jangan cuma sampai jadi peran Christina itu aja yang kayak di drama itu, tapi ke bawah terus. Jadi misalnya semangat belajarnya, terus semangat persatuan di kelas, solid di kelas, terus sama pokoknya kayak jangan berhenti sampai di drama penus itu sendiri, tapi kita harus terus melestarikan kayak yang dibilang Sharon, melestarikan kebudayaan sama melestarikan sebenarnya apa yang kita udah bawa di drama itu harus kita buat kayak tiap harinya semangat perjuangannya. Kalau misalnya di penus kita tunjukin semangat perjuangan misalnya sampai melawan Belanda kayak yang di drama 10 November itu Surabaya yang melawan Belanda, itu juga yang harus kita lakukan di real life, kayak semangat perjuangannya dalam bentuk belajar dengan baik, mengerjakan tugas-tugas juga sampai selesai. Oke. Ya itu dia pertanyaan terakhir kita ya Shenda. Iya bener Gak banget. terasa udah berapa menit nih? Udah sekitar 15 menit atau lebih. Iya. Memang waktu itu berjalan dengan cepat. Tapi Andrew, kamu tahu nggak apa yang lambat? Apa tuh? Dia peka sama aku. Maaf ya teman-teman. Maaf. Ada sedikit curhat dari Shenda. Ya. Oke, jadi ya begitu. Terima kasih buat kedua tamu yang udah mau menjawab rasa-rasa penasaran kita semua di sini ya, teman-teman. Dua tamu kita ini walaupun udah jam segini tapi tetap glowing ya, tetap cantik, tetap mau juga duduk di sini. Aduh, terima kasih banyak. Terima kasih Walaupun banyak. nggak pakai skincare ya. Aduh, ada like nih. Ada Tenang like. saja. Ya, kami juga mau berterima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton. Nah, jika ada salah kata yang terucap, itu bukan salah aku, tapi salah Andrew. Seramu lah. Seramu. Ya. Oke, kalau begitu, Eagles, thank you for watching. Don't forget to like and comment. Bye. Bye.